ilmu umum ya. Nah, dikotomi ilmu yang memisahkan antara agama dan umum itu dianggap bertentangan dengan semangat yang holistik di dalam Islam. Jadi kalau kita berbicara ilmu itu ya satu. Nah, hanya saja pada saat kita belajar di dalam kitab-kitab ya, misalnya di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada ilmu dunia ya, ada juga ilmu akhirat ya. Jadi itu termasuk dikotomis ya. Jadi Al-Ghazali itu masih melihat ilmu itu sangat dikotomis. Mestinya ilmu itu ya holistik ya. Ilmu itu satu dari Allah. Ya. Memang kemudian karena keterbatasan manusia ada yang memisahkan, ada ilmu-ilmu yang wajib dicari dan ada ilmu-ilmu yang sunnah dicari. Kalau kaum agamawan Islam tentu mengatakan ilmu-ilmu yang wajib itu ilmu-ilmu agama. Ilmu-ilmu yang lain itu sunnah. Nah, padahal kalau kita berbicara tentang masa kejayaan Islam di masa Abbasiyah, ya, ilmu itu tunggal, ilmu itu satu. Sehingga apa? Kita dulu banyak punya ahli-ahli agama ya, yang paham tentang elektronik, yang paham tentang optik dan lain sebagainya. Bahkan matematik itu dikembangkan oleh Imam Al-Jabir ya. Kemudian kita mengenal Al-Jabar ya, itu sebenarnya dari Al-Jabiri dan seterusnya dan seterusnya. Nah, karena ada perang salib maka proses-proses kepustakaan dipindahkan ya dari Abbasiyah ke Eropa, kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Eropa, termasuk bahasa Yunani, maka seolah-olah itu adalah miliknya kaum Barat. Maka sampai detik ini kita masih ada dikotomi bahwa ilmu-ilmu umum itu dari Barat, sedangkan kita adalah ilmu-ilmu agama. Padahal ilmu itu satu. Nah, saudara sekalian, di dalam kerangka ini, ilmu pengetahuan itu dipandang sebagai satu kesatuan yang berasal dari Allah. Karena itu semua ilmu dari Allah. Sehingga tidak ada pemisahan antara ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi. Ya. Jadi tidak ada pemisahan antara ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi. Nah, sehingga pendidikan Islam sebenarnya adalah memiliki karakteristik yang integratif dan tidak parsial. Nah, saudara sekalian yang saya hormati, paradigma pendidikan Islam bersifat humanis teosentris. Apa itu? Memadukan kepentingan manusia ya, humanis teosentris. Artinya apa? Memadukan kepentingan manusia dan teosentris. Teosentris itu apa? Berorientasi pada ketuhanan. Maka kita mengenal hablum minallah wa hablum minannas ya. Jadi pendidikan Islam itu adalah humanis teosentris, yaitu memadukan antara kepentingan manusia dan orientasi ketuhanan ya. Nah, pendidikan itu tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan duniawi atau unsur-unsur kemanusiaan, misalnya seperti pekerjaan, status sosial, tetapi juga untuk mencapai orientasi ketuhanan, yaitu orientasi kebahagiaan ukhrawi. Nah, ini bedanya antara barat dan timur ya. Kalau dalam Islam kita memahami ada kebahagiaan akhirat ya. Dan inilah yang menjadikan pendidikan Islam memiliki paradigma yang berbeda dengan yang lain. Nah, saudara sekalian, karakteristik lain dari paradigma pendidikan Islam adalah sifatnya yang normatif dan transformatif. Normatif artinya bahwa pendidikan itu berdasarkan nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam agama Islam, sedangkan transformatif itu artinya bahwa pendidikan memiliki peran di dalam mengubah individu dan masyarakat menuju yang lebih baik. Jadi transformatif itu ada perubahan. Saya ulangi, kalau normatif itu berlandaskan nilai-nilai yang ditetapkan dalam ajaran Islam, sedangkan transformatif itu adalah ada perubahan-perubahan ya, yang merubah individu dan masyarakat menjadi lebih baik. Misalnya yang tadinya belum punya listrik, kemudian ada listrik. Yang tadinya ekonominya lemah menjadi kuat, dan seterusnya.
Nah, itu namanya transformatif. Ada perubahan yang cukup signifikan. Nah, sehingga pendidikan Islam itu tidak hanya bersifat mempertahankan tradisi, tetapi juga mendorong perubahan-perubahan sosial yang berkeadilan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah selama ini pendidikan Islam sudah ke sana atau belum? Nah, tentu dunia sedang menjawabnya, ya. Kita juga sudah melihat bagaimana kiprah lembaga-lembaga pendidikan Islam melakukan upaya-upaya metodologis secara sistemik, ya, untuk melakukan perubahan-perubahan. Nah, saudara sekalian, selain itu paradigma pendidikan Islam juga bersifat kontekstual dan dinamis, ya. Jadi selain tadi yang normatif dan transformatif, ya, pendidikan Islam juga bersifat kontekstual dan dinamis. Nah, meskipun berlandaskan pada nilai-nilai yang tetap, ya, implementasinya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, artinya bahwa pendidikan Islam itu memiliki fleksibilitas di dalam merespon tantangan globalisasi, teknologi, dan perubahan-perubahan sosial. Ini yang disebut dengan kontekstual dan dinamis. Kontekstual itu selalu dikaitkan dengan persoalan-persoalan kekinian. Dinamis itu dihubungkan dengan persoalan perubahan-perubahan. Nah, itu dinamis. Maka ada dinamika, ada perubahan-perubahan, ya, secara kontekstual, dan juga ada dinamika-dinamika yang signifikan. Nah, saudara sekalian, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa paradigma pendidikan Islam merupakan suatu sistem pemikiran yang komprehensif yang mengintegrasikan antara teologis, ya. Teologis itu berarti dari Tuhan, ya, teologis, filosofis, cara berpikir yang sangat filosofis, dan praktis, ya. Nah, disinilah kemudian paradigma itu memiliki karakteristik yang sifatnya adalah tauhidiyah, integratif, humanistik, normatif, transformatif, dan kontekstual. Jadi saya ulangi bahwa karakteristik paradigma itu memiliki karakteristik tauhidiyah, ya, di dalam Islam. Jadi yang membedakan antara pendidikan Islam dan non-Islam itu adalah tauhidnya, ya. Di sini ada karakteristik tauhidiyah, ada karakteristik integratif, ada karakteristik humanistik, ada normatif, transformatif, serta kontekstual, ya. Nah, keberadaan paradigma ini menjadi sangat penting dalam kita menghadapi tantangan di era modern yang semakin luar biasa. Sekarang ini kan percepatannya kan luar biasa. Nah, tadi adalah terkait dengan definisi atau pengertian dan hakikat paradigma pendidikan Islam. Itu, saudara sekalian. Nah, sekarang kita akan masuk pada landasan filosofis dan teologisnya. Yang kedua, kita akan belajar tentang landasan filosofis dan teologis. Nah, paradigma pendidikan Islam itu dibangun atas landasan filosofis dan teologis yang kokoh, yang bersumber dari tauhid, ya, dari Al-Quran, dari Al-Hadis, dan para pemikir-pemikir mustahid, ya. Jadi para pemikir mustahid, ya, para filosof yang betul-betul memenuhi syarat sebagai seorang mustahid, ya. Landasan ini menjadi fondasi utama di dalam merumuskan tujuan, isi, metode, dan juga orientasi pendidikan Islam. Nah, dengan demikian maka pendidikan Islam tidak sekedar menjadi aktivitas transfer pengetahuan, tetapi juga proses internalisasi nilai ketuhanan. Tadi kalau saya menyebut sebagai proses membentuk akhlak, ya, di dalam akhlak itu sebenarnya ada transfer nilai-nilai ketuhanan. Karena apa? Orang yang berakhlak adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Jadi kalau ada kasus tadi, seorang anak yang pulang dini hari, berarti dia sedang lupa Tuhan. Sama, kita ini kalau sedang berbuat maksiat, ini kita juga sedang lupa Tuhan. Misalnya Mas Rodianto, misalnya. Kalau bekerjanya tidak profesional, itu berarti lupa Tuhan. Jadi kalau nggak lupa Tuhan, ya kita kerja profesional.
bekerja tepat waktu sesuai dengan standar. Sama juga Mas Firman kalau tidak lupa dengan Tuhan ya sedang baik-baik saja, rajin gitu. Coba kalau sedang lupa Tuhan, ya jadi pemalas ya. Jadi pemalas, pokoknya semau gue ya. Itu ya Mbak Rani ya. Mbak Rani ini komposisi lupa Tuhan dengan ingat Tuhan lebih besar mana? Gimana Mbak Rani? Gimana, Prof? Komposisi persentase lupa Tuhan dan dekat Tuhan lebih banyak mana dalam kehidupan Rani? Suaranya putus-putus, Prof. Mbak Bapak Rinda, halo. Ya, ayo Bapak Rinda, coba mohon testimoni. Mbak Rinda ini kalau sedang di kantor banyak ingat Tuhan atau lupa Tuhan? Ya 50-50 Prof. Ya ingat selalu Prof. Cuman kan kita juga ya 50-50 Prof. Waktunya sholat ya sholat, waktunya bersosial sosial, waktunya guyon kadang begitu Prof. Bukan hanya itu, ingat Tuhan itu semuanya ya, segala ya apa yang kita mau buat itu ya untuk kita persembahkan kepada Tuhan ya. Ya memang cukup berat ya. Ya, Mbak Paringga kan sudah mengakui 50-50, oke itu realistis itu ya. Nah, kenapa 50-50? Karena kita di dunia Pak. Nah ini urusannya dunia. 50-50, separuh di dunia dan nanti separuh di akhirat ya. Dan akhirat kan belum jelas ya. Belum mati kan gitu.